Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Taufik Uzri ya, dengan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang dan cara kerja, yaitu tentang materi praktikum asam basa ya. Pertama kali kita harus mengetahui dulu apa sih tujuan kita dalam melakukan praktikum ini ya. Yang pertama yaitu adalah menguji sifat asam basa dengan menggunakan kertas lakmus ya. Yang kedua yaitu kita akan menguji indikator asam basa dengan menggunakan tumbuhan ya. Di sini kita akan melihat perubahan warna indikator sesuai dengan yang ada di laboratorium. Yang ketiga yaitu menggolongkan indikator asam basa kuat dan lemah berdasarkan pH-nya ya. Baiklah, kali ini kita akan masuk saja yaitu pada teorinya. Pertama yaitu kita akan membahas itu tentang materi asam basa ya. Mungkin kita tidak asing lagi dengan yang namanya asam basa. Ya, di lidah kita saja itu memiliki lidah yang pengecap asam dan ada juga lidah yang pengecap basa ya. Begitu juga dengan makanan yang kita konsumsi, ada yang rasanya asam dan ada yang rasanya basa ya. Menurut Arrhenius ya, senyawa yang bersifat asam yang ketika di dalam air dia akan menghasilkan ion H+ ya. Contohnya yaitu pada larutan HCl asam klorida, yaitu akan terurai menjadi ion H+ dan ion Cl- ya. Begitu juga dengan pada larutan basa ya. Senyawa basa adalah senyawa yang ketika dalam air dia akan menghasilkan ion OH-. Contohnya yaitu ada pada senyawa natrium hidroksida NaOH, maka dia akan terurai menjadi Na+ ditambah dengan OH- ya. Sebelum melakukan praktikum ya, kita harus tahu dulu bagaimana apa saja sih derajat dan tingkat keasaman dari suatu larutan ya. Yang pertama, tingkat asam. Jika larutan tersebut asam, maka dia itu akan memiliki pH itu kecil dari 7 ya. Untuk larutan basa ya, dia itu memiliki pH atau derajat tingkat keasaman itu besar dari 7 ya. Dan jika larutan tersebut netral ya, maka dia akan memiliki pH sama dengan 7 ya. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah kita bahas pertama dulu adalah tentang asam. Asam ini dibagi menjadi dua, ada yang namanya asam kuat dan ada yang namanya asam lemah ya. Asam kuat ini dia memiliki pH yaitu berkisar antara 1 sampai 3 ya. Sedangkan asam lemah memiliki pH berkisar 3 sampai 5 ya. Selanjutnya yaitu adalah basa. Basa ini tergolong juga menjadi dua, yaitu ada basa kuat dan ada basa lemah ya. Di sini basa lemah memiliki pH berkisar 9 sampai dengan 11, sedangkan basa kuat itu memiliki pH 9 sampai 13 ya, dan begitu seterusnya. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan praktikum ya. Yang pertama kita akan memantau dulu apa saja alat yang kita gunakan ya. Yang pertama itu kita akan menggunakan tabung reaksi dan plat tetes ya. Selanjutnya kita membutuhkan rak tabung reaksi, pipet tetes, gunting, pisau, kertas lakmus merah dan biru, dan juga terakhir yaitu adalah indikator universal ya. Yang selanjutnya yaitu adalah adanya bahan yang kita gunakan. Yang pertama yaitu ada air suling, kemudian air kapur, air jeruk nipis, air kunyit ya. Di situ ada juga air alkohol ya yang kita butuhkan. Dan ada juga mahkota bunga ya, bunga merah, biru dan putih ya. Yang selanjutnya yaitu ada larutan gula ya, larutan NaCl1 molar. Kadang kita menggunakan larutan HNO3 asam nitrat, menggunakan asam klorida HCl. Itu selanjutnya kita menggunakan asam cuka ya. Yang selanjutnya itu kita menggunakan kalium hidroksida ya. Dan yang terakhir kita akan menggunakan fenolftalein ya. Untuk prosedur kerjanya yaitu yang pertama kita akan melakukan pengujian sifat larutan ya. Yang pertama itu kita harus mempersiapkan terlebih dahulu yaitu indikator kertas lakmus merah dan biru, masing-masing kita potong 1 cm. Kemudian setelah kita potong, kita masukkan pada dua tabung reaksi. Yang satu kita masukkan lakmus merah, satu kita masukkan lakmus biru ya. Selanjutnya yaitu kita kasih air suling. Kemudian kita amati perubahan yang terjadi. Setelah kita mengamati
yang mengamati pada selaput merah dan biru pada air suling tadi, selanjutnya cobalah kita setelah mengamati warna perubahan tadi, selanjutnya kita lakukan yaitu kita coba juga pada larutan air kapur dan larutan cuka ya. Untuk yang selanjutnya yaitu kita lakukan pada larutan air kapur dan cuka tersebut, maka kita akan menguji larutan tersebut apakah larutan tersebut bersifat asam atau bersifat basa ataukah dia itu bersifat netral ya. Baiklah, selanjutnya kita akan mengamati yaitu pada indikator dari tumbuhan. Kita akan melihat perubahan warna indikator dengan menggunakan phenolphthalein ya. Di sini kita akan menggunakan yaitu adalah bunga mahkota merah, biru dan putih ya. Yang pertama yaitu kita contohkan dulu pada bunga mahkota warna merah ya. Di sini kita giling beberapa bunga mahkota tersebut, beberapa helai kelopak bunga mahkota tersebut. Kemudian kita tambahkan 5 mili air ke dalam lumpang yang berisi bunga tadi. Kemudian kita tumbuk. Kemudian dia akan menghasilkan ekstrak tadi kan. Maka tempatkan 1 mili ke dalam tabung reaksi. Tabung reaksi pertama kita isikan dengan setelah kita memasukkan 1 mili tadi ekstrak tadi, maka kita akan yang pertama yaitu kita tambahkan dengan air kapur, dan tabung yang kedua itu kita tambahkan dengan larutan cuka. Kemudian kita guncang ya dan amati perubahan yang terjadi. Carilah perubahan warna yang terjadi pada larutan tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu yang kita siapkan yaitu 3 tabung reaksi yang telah dicuci bersih ya, sudah dibersihkan. Yang kita isi yang pertama yaitu dengan larutan cuka dengan air 2 mili larutan cuka. Yang kedua itu kita isi dengan air kapur. Yang ketiga itu kita isi dengan air suling. Kemudian kita tambahkan 2-3 tetes larutan phenolphthalein. Kemudian kita guncang, kita amati perubahan warna apa yang terjadi pada larutan tersebut. Yang selanjutnya ya, kita akan mengamati selanjutnya itu kita akan melakukan praktikum yaitu tentang menentukan nilai pH pada larutan asam basa ya. Di sini kita akan menggunakan yaitu pertama yaitu kita masukkan larutan CH3COOH 1 molar, NaOH 1 molar, HNO3 1 molar, HCl 1 molar dan KOH 1 molar ke dalam masing-masing tabung reaksi 5 mili. Kemudian kita celokkan kertas indikator universal ke dalam tiap-tiap tabung larutan tadi ya. Kemudian kita amati dan catat hasil pengamatan yang kita dapatkan dari larut masing-masing tabung reaksi tadi ya. Mungkin hanya sekian video singkat dari Taufik yaitu tentang praktikum materi teori asam basa ya. Apabila ada salah dan janggal, tapi mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Taufik. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.